Lupa. Mang, boleh saya nanya? Mau nanya apa, Mang Iwan? Apa benar, Mang, kalau uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan? Wah, iya benar, Mang Iwan. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalau uangnya dikit. Nah, sepakat kalau itu. Sok, langsung aja, Mang lah. Oke, baiklah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Nah, terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di dunia media sosial kita kali ini. Apa ini yang akan kita bahas, Mang Iwan? Kita bahas tentang orang-orang yang sewot melihat Bapak Aing touring ke Jogja. Ya, ada juga orang yang protes soal anggaran ATK. Oke, dan seperti biasa di akhir video adalah hiburan. Ya, makanya tonton sampai selesai. Apa hiburannya kali ini, Mang? Kali ini hiburannya tentang kelakuan emak-emak random, Mang Iwan. Seru pokoknya. Oke, sok dimulai. Oke, langsung aja ke video pertama, Mang Iwan. Oke, sok langsung dimulai. Dari siapa? Dari Kang Barnas yang protes soal touring Bapak Aing. Oke, siap. Play. Dipikir-pikirnya ya mah sok saya pribadi lah, sok saya pribadi dipikir-pikir dasar teka beneran boga gubernur Jawa Barat KDM Bapak Aing bener. Nah teka beneran teh sok ayeuna pagawean kumaha abring-abringan memotoran touring gitunya sampai ke Jogja. Ketemu jeung masyarakat dadah-dadah. Ya teh kampanye enggeus ya teh teuing lajang target 2028 nah. Tapi kan masyarakatnya bisa ngenilai enak kepemimpinan mana enak kan taburantak di Jawa Barat. Ampun ting. Hobi nanti gitu nya jalan-jalan touring dadah-dadah sok geura nges enak mah kieu lah ka para pemulajana saya nanya naon sebutkeun hiji be manfaatna bagi masyarakat eta Deddy Mulyadi jalan-jalan touring na motor sebutkeun hiji be manfaatna bagi masyarakat. Yo assalamualaikum. Nah, itu dia, Mang. Sok langsung di komen. Dulu jangan langsung di komen. Mang, kenapa? Kan katanya ada satu lagi yang komplain soal touring Bapak Aing. Oh, yang katanya tokoh dari Bekasi. Ya. Oh, ya udah. Sok dimainkan dulu, nanti baru sekalian. Ya udah, gaskeun. Oke, play. Di Jawa Barat mungkin udah sempit, sudah terlalu bosan. Lalu dia touring ke Jogja. Zaman sekarang kan ada map, jadi nggak usah nanya ke pasar. Ada Google Map, jadi udah canggih. Ya bilang aja ingin ketemu orang di pasar gitu, agar dramanya lebih lebih menarik lah gitu. Jadi kayaknya kurang etis. Di Jawa Barat lagi gonjang ganjing masalah PSMB. Ya ini jalan-jalan ke daerah orang, dan dia juga melarang studi banding atau jalan-jalan ke wilayah lain. Dia sendiri jalan-jalan ke daerah orang, bahkan membawa beberapa kepala daerah, wali kota dan bupati di Jawa Barat. Ini kurang elok dilihatnya. Pemilu Pilpres masih jauh, Kang, ya. Jangan terus menebar pesona untuk 2029. Ingat, Kang, urusin aja Jawa Barat ya, agar lebih baik. Nah, udah dua-duanya tuh. So, giliran Mamang menanggapi. Kenapa saya harus yang ngasih tanggapan sih, Bang Iwan? Ya kan Mamang yang di depan kamera. Kan bukan saya yang touring. Iya, saya tahu bukan Mamang yang touring, tapi kan Mamang di depan kamera kasih tanggapan atuh. Di video sebelumnya kan saya udah bilang, saya nggak tahu agendanya apa. Akan membuktikan kalau saya bukan orang dalam atau orang dekat. Ya, kalau Mamang nggak ngasih tanggapan, terus ini video mau bagaimana, Mang?
Ya langsung aja Bapak Aing yang ngasih tanggapan. Ini heboh. Oh, emang Bapak Aing udah ada menanggapi? Ada. Sok we atuh main kan Oh. langsung. Play. Terima kasih ya pada semua pihak yang kemarin sempat marah, yang kemarin meluapkan seluruh emosinya karena saya naik motor sampai ke Jogja. Tapi saya sampaikan, saya pergi perjalanan di dalam daerah Provinsi Jawa Barat maupun keluar daerah Provinsi Jawa Barat tidak menggunakan dana pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kan tahu gubernur nggak punya perjalanan dinas, gubernur nggak punya baju dinas, gubernur nggak punya mobil dinas, karena seluruhnya itu merupakan sebuah harapan agar uang pemerintah Provinsi Jawa Barat bermanfaat bagi kepentingan warga. Ya, minimal jalan sudah mulai terbangun di mana-mana. Belum sampai pelosok desa emang, karena kan Jawa Barat luas banget dan membangunnya itu baru 1,5 tahun. Yang kedua, sekolah-sekolah sudah mulai terbangun. Belum terbangun semuanya SMA dan SMK, tapi sudah mulai pada baik. Sekolah swasta sekarang sudah bisa bekerja sama dengan pemerintah provinsi agar anak-anak kita yang terdata di PCMB masuk sekolah swasta nanti mendapat subsidi dari pemerintah. Tetapi teruslah mengkritik saya, karena dengan dikritik itu saya menjadi mawas diri, hati-hati, dan memperkuat visi yang dilakukan. Salam untuk semuanya. Pokoknya yang menyampaikan dukungan, saya ucapkan selamat, terima kasih, moga berkah. Yang mengkritik setiap waktu, saya ucapkan juga selamat, semoga berkah. Tetapi jangan lupa, yang mendukung dan yang mengkritik bahwa kita akan makmur dengan kita bekerja, bukan ongkang-ongkang kaki. Hatur nuhun. Nah itu tanggapan dari Bapak Aing. Ya, saya rasa mah sudah cukup jelas. Kan enak kalau langsung ditanggapi sama yang bersangkutan. Nah, di mana letak enaknya, Mang? Ya enaknya saya nggak perlu mikir, Bang Iwan. Saya kadang-kadang lagi malas mikir. Males mikir, giliran ngopi mah nggak ada malesnya, ya kan? Ya kalau boleh dianalogikan, atau disederhanakan. Nah, gimana tuh? Jadi ini kayaknya mah agendanya ya agenda refreshing, Refreshing? healing. Oh, healing. Ya ibarat ibu-ibu main TikTok lah, Bang Iwan. Apa jadi ibu-ibu main TikTok, Mang? Ya, tadi udah dijelaskan sama Bapak Aing. Bapak Aing nggak ngomongin soal ibu-ibu main TikTok. Kita gini, Bapak Aing pergi kemana-mana, tapi urusan dan agendanya itu ya sudah under control. Everything is under control. Anjain eng, Woi, saya teh atau of course. Tapi soal ibu-ibu main TikTok maksudnya gimana? Iya, ibu-ibu main TikTokan itu kalau misalnya masak beres, nyapu beres, nyuci beres, cuci piring beres, ngepel beres, baru main TikTok. Sama Bapak Aing juga, semuanya beres, everything is under control, baru healing gitu. Oh, itu maksudnya bersamaan dengan ibu-ibu main TikTok. Jadi untuk ibu-ibu kalau misalnya semua pekerjaan rumah beres, boleh ikut touring. Ah, ngapa jadi ibu-ibunya ikut touring sih, Mang? Ya, barangkali Bang Iwan ada yang mau ikut. Ah, kesimpulan sok di luar nulur Mamang mah. Sok lanjut video berikutnya. Apa ini video berikutnya? Si Dorna mempertanyakan anggaran ATK. Alah, dia lagi. Ya gitulah, Mang. Kalau nggak mules gatel-gatel ini efek sampingnya, Mas Wan. Ya jadi. Siapin salep aja. Saya ngopi dulu biar nggak mules. Oh iya, sok atuh seruput heula. Oke. Mainkan. Play. Ya kemana KDM anu sok sibuk klarifikasi ya, memvalidasi diri seakan paling benar teh. Mana itu jawabannya? ATK sampai 16 miliar di Sekwan, Sekretaris Dewan. Baik KDM, Sekda ataupun Ketua Dewan, bungkam nih ya. Tolong dijawab, kan harus transparan katanya ya.
Nah, itu dia Bang videonya. Gimana? Ya dia bilang Bapak Aing orang yang selalu memvalidasi diri bahwa selalu menjadi yang paling benar gitu. Nah, terus? Nah sama lah si Donald juga begitu. Orang yang selalu memvalidasi diri seolah-olah dia yang paling tahu. Ya gitulah Bang, merasa lebih pinter Alah. dari Bapak Aing. Iya nyuruh transparan. Ya sayangnya dia bukan bukan ini sih ya, bukan pejabat publik. Saya juga pengen dia tuh transparan, Mang Iwan. Mamang pengen dia transparan soal apa, Mang? Ya transparan. Jadi ada agenda apa di balik penyerangan Bapak Aing yang terus-menerus gitu. Dan siapa sponsor di belakang penyerangan ini? Ya nggak mungkin bilang lah dia. Dia nggak mungkin transparan lah, dia kan bukan pejabat publik. Nah, terus dia sebagai apa tuh? Ya, mungkin hanya apa ya? Kalau boleh dibilang pengacau publik. Waduh, macam publik. Besok atau dibahas sih tadi masalah sekwan. Oh ya, gini. Saya cari, saya searching, saya googling, saya riset. Apa yang diomongin sama dia itu saya nggak nemuin beritanya, Mang Iwan. Oh nggak ada. Iya, nggak ada beritanya. Ya akhirnya saya googling aja, nah, lihat jawabannya dari si ini Teteh Google. Nah, terus gimana jawabannya? Jadi ini ya sedikitnya sekedar untuk edukasi aja gitu buat masyarakat, warga ya. Dia kan nyebut tadi masalah ATK Sekwan atau Sekretaris Dewan yang 16M. Nah ya betul. Nah ini kita harus tahu dulu apa itu Sekwan. Sekwan itu adalah Sekretaris Dewan. Artinya itu secara struktural adalah bagian dari DPRD. Oh DPRD. Ya, walaupun diangkat oleh gubernur dan diberhentikan oleh gubernur, tapi secara struktural bertanggung jawabnya itu kepada DPRD. Nah, secara administrasi bertanggung jawabnya kepada gubernur melalui Sekda. Dan saat ini posisi tersebut dijabat oleh Bapak Dodi apa? Sukmayana. Ya, nah itu sama-sama Dodi, cuman mungkin yang ono mah lempeng, yang ini mah rada Gak usah dibandingin atuh. Nah, berikutnya menurut penelusuran saya ya, tidak ada itu yang namanya anggaran ATK itu tidak ada. Anggaran ATK tidak berdiri secara mandiri atau tidak berdiri secara tunggal. Anggaran ATK itu bergabung dengan anggaran belanja, jasa dan barang atau barang dan jasa. Udah mencakup di situ, tidak terpisah. Ibarat kayak cabai bawang, itu adalah bagian dari belanja ibu-ibu. Kalau uang belanja rumah tangga misalnya 3 juta sebulan misalnya gitu kan, itu udah termasuk anggaran cabai dan bawang. Nah, begitu juga anggaran di DPRD ya. Jadi anggaran belanja barang dan jasa itu di dalamnya sudah ada anggaran ATK. Masa iya sampai 16 miliar? Pertengahan tahun ini aja keseluruhan belanja anggaran barang dan jasa itu baru 7 miliar. Itu keseluruhan ya. Bukan cuma ATK, keseluruhan baru 7 miliar. Masa dia bilang ATK-nya aja 16 miliar? Dia dapat data dari mana? Nah dari mana? Itu baru 7 miliar. Dan dia bilang tadi kan masalah transparansi. Itu bisa diakses, bisa dibuka ya di situs resminya DPRD Jabar. Kata siapa tidak transparan, tinggal diklik, males. Cari sendiri males, pengennya disuapin aja disuapin. Giliran dijawab pakai verbal, pakai lisan, dibilang bohong. Cari sendiri atuh. Gaptek kali Mang. Saya aja yang cuman pakai sarung dan topi terbalik bisa cari sendiri. Apa urusannya sarung sama topi? Iya kan dia mah pernah pakai jas, Mang Iwan, pakai dasi. Oh iya kayak orang bener gitu ya. Iya cari sendiri, bisa transparan itu, tinggal diklik apa susahnya. Dari mancing-mancing aja dia mah. Mancing apa Mang? Ya kan kayak kemarin saya bilang dia mau mancing-mancing pengen dilaporin sama Bapak Aing, tapi Bapak Aingnya tidak terpancing. Biar apa Mang? Kayaknya dia pengen Alah. banget gitu dilaporin langsung gitu sama Bapak Aing. Ya saya tegaskan lagi biar dia bisa bilang bahwa semua pengkritik Bapak Aing akan dikriminalisasi. Oh dia akan bilang seperti itu kalau dilaporkan. Coba Kacau emang. udah jelas ya
Jelas, Mang. Kalau masih kurang jelas ya Baraya dan pemirsa bisa diulang lagi aja, dibaca di situ. Gampang tinggal googling aja. Keluar. Ya intinya mah emang sengaja, Mang. Dia memang cari gara-gara aja. Iya. Lanjut aja yang lain lah. Tambah mules ngomongin diam dulu. Nah, berikutnya ini ada video Bapak Aing yang komplain, Mang, ke Jasa Marga soal tol di Karawang. Oke. Tok dimainkan? Masalah jalan tol. Ya. Ya, play. Karawang Barat, gerbang tolnya sampai pertigaan merupakan kewenangan Jasa Marga atau pengelola tol. Sehingga jalan yang bergelombang itu semestinya cepat dibangun. Karena Jasa Marga memiliki uang yang relatif cukup. Arus lalu lintas yang masuk tol Karawang Barat, Jakarta, sampai kemudian ke Cirebon, bahkan sampai ke Jogja itu relatif tinggi. Nah, tetapi kita tidak akan terus membiarkan peristiwa itu berlarut tanpa penyelesaian. Pemda Karawang sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan gerbang tol Karawang Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menambah 1 jembatan agar tidak terjadi kemacetan secara terus-menerus. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh warga serta dunia industri yang mereka bayar pajak dalam setiap waktu, tapi sarana dan prasaranya dibiarkan rusak berlarut-larut. Kita bayar tol dalam setiap hari, tapi kita banyak jumpai fasilitas tol banyak yang mengalami kerusakan. Dan dalam waktu tidak terlalu lama kami juga akan mengundang Dirut Jasa Marga untuk duduk bersama menyelesaikan berbagai problem yang terjadi di Jawa Barat, termasuk menata gerbang tol di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat agar terawat, terjaga, berestetika. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan saya menyatakan bertanggung jawab terhadap berbagai hal yang terjadi di Jawa Barat dan mengajak pada seluruh para pemegang kebijakan yang memiliki otorisasi pengelolaan aset negara di Jawa Barat dan layanan terhadap masyarakat untuk sama-sama memberikan layanan yang terbaik terhadap masyarakat. Nah, itu dia, Mang, videonya. Ya, kita bisa lihat di sini, Mang Iwan. Sebelum masyarakat komplain, ya nggak perlu repot-repot komplain. Bapak Aing sudah komplain duluan ke Jasa Marga. Gimana tuh komplainnya? Ya komplainnya melalui media sosial kan tadi. Kenapa pakai media sosial? Supaya transparan. Kan si Dorna tadi bilang harus transparan. Supaya masyarakat tahu kalau Bapak Aing juga komplain gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi dalam waktu dekat nanti akan dibicarakan, akan diundang Jasa Marganya, akan dibicarakan terkait hal ini. Apakah akan keseluruhannya dikerjakan oleh Jasa Marga atau ada pemindahan kewenangan kepada Pengprov atau Pemkab Karawang, kan seperti itu. Ya, semoga berjalan lancar, Mang. Iya, jadi kali-kali Bapak Aing lah yang komplain, jangan Bapak Aing dikomplain dulu. Iya benar, biasanya dikomplain mulu, kali ini komplain ya kan. Tok, dilanjut video berikutnya. Masih ada waktu ini, baru 18 menit. Kira-kira kalau saya ngomongin masalah Persib masih kebagian waktu nggak, Mang Iwan, sebelum kita lari ke masalah hiburan ibu-ibu? Mang, ada apa dengan Persib, kan liganya belum mulai? Ya, masalah Persib begini. Ada yang bilang katanya Persib merusak timnas. Masa sih ada yang bilang begitu? Ih, bener, ada yang bilang gitu nih videonya. Salah juga Bang di sini posisinya. Karena kalau misalnya orang bilang, Bang, pemain yang ke liga kita emang pasti bakal nurun. Kalau setahun 2 tahun, mungkin penurunannya nggak akan kelihatan. Bayangin lu pemain yang biasa lawan levelnya di sini, terus harus ngelawan yang pemain levelnya di sini. Oke. Cepat atau lambat degradasi kualitas itu akan terjadi tuh. Ya. Contohnya gampang, Lili Pali, Ezra Walian, Mark Lok. Pemain yang gue sebut tadi, mereka kan datang dari luar. Terutama Lili Pali sama Ezra lah, yang emang datang ke sini dia punya keturunan. Kalau kan di sini 5 tahun dan dia akhirnya dinaturalisasi kan. Mereka ketika pertama datang, terutama Lili Pali ya, Lili Pali pertama datang itu persis kayak Tom Haye ke sini.
Itu bener-bener stand out banget. Kelihatan kualitasnya beda jauh. Lama-lama gimana? Oke, tapi kan lu melihat itu dengan mengkomparasi itu dengan liga kita yang lama. Iya. Orang kan berbilang liga kita hari ini beda. Iya. Liga kita hari ini meningkat. Kalau diisi oleh orang-orang atau pemain yang sekarang kan sebenarnya oke lah, kita bisa bilang Ragnar, Sandy Walsh adalah pemain kelasnya levelnya ada di dunia. Tapi kan level-level itu banyak kesini. Contohnya Persib ada Kurzawa. Atau di Persija ada Mota. Artinya kompetisinya tentu lu tidak bisa mengkomparasi itu dengan liga kita. Competitiveness-nya itu berbeda gitu loh. Gini Bang, liga ini kan weekly ya. Maksudnya setiap minggu ya. Lu akan ngelawan berarti Indonesia 18, 17 tim selain tim lu. Pertanyaannya, apakah lawan yang lu lawan di tiap minggu itu levelnya sama dengan tim lu? Kan enggak. Oke. Kalau kita ngomong bicara liga ya, Persib main 4 kompetisi oke, di Asia lawannya lebih kuat. Betul. Tapi kan gue ngomongnya pemain akan bermain tiap pekan. Tiap minggunya. What if Persib selesai di ACL tuh, Persib selesai di apa namanya itu yang Shopee Cup itu? ASEAN Shopee Cup. Sama Piala Liga. Selesai, berarti main 3 liga doang. Dan itulah yang terjadi juga di Persija. Bersama Patinama, Margono, Jordi. Tuh Mang Iwan. Oh, gara-gara diaspora pada ke Persib. Untuk Mamang gimana? Nah, jangan saya dulu yang berpendapat. Saya mah siapa tuh? Saya mah cuman supporter timnas, bobotoh Persib. Saya mah kurang kurang berkompeten kalau menganalisis. Kita dengar dari siapa? Indra Sapri, Pak Indra Sapri, apa pendapatnya? Gimana tuh? Nah, ini videonya. Saya bukan menjawab sebagai pribadi. Cuman kalau saya yang pemain profesional, saya memilih mana yang terbaik untuk saya. Saya tidak memikirkan mana yang terbaik untuk federasi saya, karena itu yang paling pertama. Kan saya yang akan hidup. Ya kan? Iya, betul. Pasti semua pemain ini akan mencoba main di luar. Nggak mungkin dah. Kalau dia misalnya bisa main di luar, kenapa dia main di sini? Betul, Coach. Apa pertimbangan dia? Ya banyak pertimbangan dong yang dia mungkin lakukan. Coach. Pertimbangan ekonomi, pertimbangan dia main atau tidak main. Kalau dari sisi dari sisi pemain, dari sisi pemain. Kita, dari sisi kita, dari sisi federasi. Logikanya, kalau dia main di sini, kita berharap kualitas kompetisi kita naik. Ya kan? Cuman kan pemain naturalisasi ini kan tidak banyak. Kalau misalnya contoh Persib lawan Persija, itu kita akan melihat kualitas pertandingannya tidak kalah dengan kalau kita melihat kompetisi di luar. Tuh, jadi jangan terlalu sempit berpikirnya gitu kan. Iya tuh. Nah, setelah ada serangan bertubi-tubi ke media sosial dia, akhirnya dia membuat klarifikasi. Klarifikasi kayak gimana? Nah, ini klarifikasinya. Persib mengganggu diaspora. Sebuah kata-kata yang keluar dari media yang kolaborasi sama gue. Di sini gue mau klarifikasi, gue mau jelasin sama lu Pandey bos. Pertama gue harus ucapin dulu mohon maaf sebelumnya kalau misalnya rame banget seharian ini nih sama media Persib juga dan lain-lain ya. Di sini gue mau jelasin sedikit kronologinya. Pertama, gue itu selalu ACC collab semua media yang ngajak gue kolaborasi tanpa gue pungut biaya sedikit pun. Oke? Kenapa bisa begitu? Karena gue mutualisme. Gue butuh media, ya udah. Siapapun media yang mau collab sama gue akan gue ACC. Biasanya gue akan ngebaca setiap postingan collab. Gue gak mau ada judai, ada hal-hal yang negatif lah. Nah kemarin posisinya gue itu lagi di Bandung, lagi ada acara sama salah satu brand, lagi ada project gitu. Terus pas lagi break gue buka IG, masuklah notifikasi ACC collab itu. Setelah itu gue collab, gue ACC nih tanpa gue baca sama sekali isinya. Karena soal perabrotan ini, soal naturalisasi kesini, ya gue kebanyakan selaras lah sama orang-orang yang emang nggak setuju sama naturalisasi kesini. Jadi gue kira ya udahlah aman-aman aja, gue aja dah. Nggak lama, rame banget gue di DM-in sama orang-orang, diserang. Maksud lo apa bang? Maksud lo apa? Bilang Persib itu mengganggu diaspora nilai. Gue kaget dong, ya nggak? Posisinya gue baru selesai proyekannya, lagi OTW balik naik bus dari Bandung. Nah inilah kesalahan gue, ya. Gue kesulut emosi, gue marah lah, emosi banget gue karena kenapa jadi gue ini marah-marahin gitu. Ya udah muncullah statement-statement yang gue keluarkan di story gue dan juga di komunitas gue ya. Gue bilang kalau misalnya timnas kami Juventus ucap warga Turin itu adalah wujud emosi gue. Gue gak bermaksud apa-apa, itu hanyalah wujud emosi gue. Kalau misalnya kalian bilang gue gak netral, lu salah besar, sumpah. Tapi di sini gue gak mau pembelaan, gue salah karena gue
nggak sadar posisi gue, ya walaupun emang pengikut gue nggak banyak, ya lumayan lah gitu. Ya gue main ACC aja, gue nggak tahu, gue nggak baca, dan ya itu ternyata efeknya besar, merembet bahkan sampai ke media-media Persib. Bahkan ya gue tahu Wagub Jawa Barat follow gue, media-media besar Persib, influencer Bandung banyak yang follow gue jadi gak enak sama Pade asli. Jujur dengan video ini gue ucapkan mohon maaf buat kalian semua. Gue nggak ada pembelaan apa-apa. Mungkin lu pada ada yang kecewa, mungkin ada yang apaan sih lu bang, gue awalnya respect banget bang sama lu bang, gue ngikutin lu udah setahunan juga, lu bantu ngebela-belain gue, lu bela Persib, bela-belain gue, tapi gara-gara ini gue kecewa. It's okay, gak ada masalah, emang ini salah gue. Tapi sekali lagi gue ucapkan kata-kata itu yang soal Persib ganggu dashboard itu bukan dari gue cuma cek oleh aja ya. Nah, cuman dari klarifikasi tadi kayaknya dia kan minta maaf, tapi bukan minta maaf atas apa yang dia ucapkan. Ya, terus maaf untuk apa? Dia tidak merasa salah dengan statement bahwa Persib merusak timnas, tapi dia merasa salah dalam memilih media buat collab. Oh, itu masalah pilih media? Iya, dia nyangkanya media yang ngajak dia collab itu satu ide dengannya, ternyata tidak. Oh iya, paham. Itu artinya dia tidak merasa salah dengan statement bahwa Persib merusak timnas. Padahal kalau kita pikir-pikir gini, ini ibarat ayam dan telur, Bang Iwan, mana yang lebih dulu? Gimana maksudnya? Ya pemain-pemain kita yang bagus katanya tidak boleh masuk ke liga kita karena liga kita jelek. Takutnya pemain ini akan mengalami penurunan kualitas kan gitu, menjadi ikutan jelek. Nah, terus? Nah sekarang bagaimana caranya liga kita supaya bagus? Ya biar liganya bagus ya pemainnya harus diisi yang bagus-bagus. Nah itu kalau liga pengen bagus ya datangkan pemain-pemain bagus, termasuk pemain-pemain timnas kita yang kurang mendapatkan jam main di luar negeri. Iya. Nah termasuk juga kalau bisa merekrut pemain-pemain yang masih aktif, apalagi dia pemain timnas dari negara lain, kayak Persib ngerekrut Putros gitu. Nah itu untuk supaya liga kita jadi lebih baik. Bukannya melarang pemain bagus untuk masuk gara-gara kita merasa liga kita jelek. Gimana? Kalau terus merasa seperti itu, pemain bagus jangan masuk gara-gara liganya jelek, liga kita nggak bakalan bagus-bagus, akan jelek terus. Nah, betul. Ya karena pemain bagus ya dilarang masuk. Iya, rada aneh mikirnya. Berpikirnya terbalik. Gimana tuh harusnya, Mang? Jangan berpikir bahwa pemain bagus itu akan ikutan jelek setelah masuk ke liga kita. Berpikirnya bahwa liga kita bisa jadi akan lebih bagus, akan lebih baik apabila pemain-pemain bagus ikutan main di Liga Indonesia. Itu dong berpikirnya. Nah, harusnya sih Ya gitu. contoh Arab setelah merekrut Ronaldo kan liganya jadi naik. Iya, jadi pada ngeh sama Liga Arab. Amerika juga setelah Messi ke sana kan jadi naik. Apakah Ronaldo dan Messi mengalami penurunan performa setelah tidak main di Eropa? Kan tidak. Iya, benar. Itu. Nah, itu mikirnya jangan kebalik. Negatif ginting aja sih. Emang lanjut hiburan aja lah. Oke lah, selanjutnya kita hiburan. Hore. Apa tadi tema komedinya? Ini tentang kelakuan emak-emak random, Iwan. Oke, yang pertama. Nah, untuk yang pertama, kelakuan emak-emak randomnya adalah masalah kalau lagi selamatan, emak-emak paling gercep untuk apa tuh? Ngumpulin kue. Oke, coba langsung mainkan. Play. Kan Bang Iwan? Kalau mama selamatan kayaknya wajib gitu ya kalau harus bawa pulang kue itu masuk ke dalam tas ya. Iya, segede-gede tas pokoknya dimasukin. Harusnya mau bawa karung goni kali. Ya kalau kata mamang kenapa ya suka begitu mereka? Ya positifnya mungkin daripada mubazir gitu kan. Mendingan dibawa buat anaknya, buat cucunya kali nanti di rumah gitu ya kan. Oh iya mungkin gitu. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Tapi ya jangan kelihatan banget lah. Ya oke Mang, untuk video berikutnya apa nih? Berikutnya ini tentang emak-emak sebagai raja jalanan. Oh, kalau putar. Play.
Nah itu, yang lain wajib ngalah. lama mereka ada di jalanan, jangan ada yang boleh menghalangi. Urusan panjang kalau ada yang berani. Walaupun lalu lintas lagi rame, kalau dia mau nyebrang, yang lain harus stop. Oh iya harus. Jangan salah. Wajib itu. Soalnya kalau dia mau nyebrang, auranya aurat kereta api. Kenapa kereta api? Ya kereta api kan kalau mau lewat yang lain di stop. Begitupun juga mama kalau di jalan dia mau nyebrang, yang lain harus stop. Oh iya benar, cuman nggak pakai palang doang bedanya, nggak ada bunyi ninu ninu. Oke. Selanjutnya ini tentang perang tambang, Iwan. Perang tambang? Gimana maksudnya? Coba kita lihat aja. Play. Gimana perang tambang ya, Mang? Itu perang tambang. Tambang apa? Tambang emas. Oh, tambang emas maksudnya. Yang satunya kan, saya lihat yang di kirinya, serenjeng. Kata yang baru datang dua-duanya ada. Serenjeng. Jadi ajang pameran. Aduh, harus banget ya kayak gitu ya. Oh kalau buat mama mau wajib kali, Mang. Jadi kalau punya sesuatu orang lain nggak tahu tuh kayaknya sayang gitu ya. Harus tahu orang lain itu ya. Ya rugi lah kalau nggak kelihatan. Ampun. Ah, terus masih ada lagi nggak kelakuan random dari emak-emak, Mang? Nah ini yang ini bisa dibilang cerdas atau cerdik atau licik. Coba tayangin. Coba kita tonton. Play. Waduh, ini mah perpaduan antara cerdik dan licik, Mang. Ini yang disebut lempar gelas sembunyi tangan. Kan gelasnya nggak dilempar. Apa yang disebut dengan cuci tangan? Mencari kambing hitam intinya. Dia yang berbuat, ya dia bikin alibi seolah-olah suaminya yang jatuhin gelas. Lihat ekspresi suaminya, kesian. Tapi ingat Bu, kan ada rekamannya. Itu rekamannya diposting, suaminya ngeliat, ini kelakuannya ternyata nggak dapat uang belanja dah. Ya, selama ada rekaman mah tidak bisa mengelak Bu. Ah, tetap mama punya cara buat ngelak. Dah selanjutnya nih, yang terakhir lah. Apa ini, Mang? Kelakuan mama berikutnya. Nah, ternyata ras terkuat di bumi bisa kalah juga, Bang Iwan. Oh, ada yang bisa ngalahin mereka? Ada. Siapa? Coba. Play. Mata nih. Mata nih lupa. Nah, Oh, dialah yang bisa mengalahkan ras terkuat di bumi. ternyata kalah dia. Tidak berkutik. Handphone tius. Ini yang saya bilang tadi di awal, Bang Iwan. Yang mana, Mang? Ya ibu-ibu yang seperti ini, yang belum beres ngapa-ngapain langsung megang handphone, yang nggak bisa ikut touring sama bapak.